العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أعطى بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita berada di dalam zikir
22 sampai ayat yang ke-127, halaman ke-19. melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya
menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan untuk itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat yang ke-122 ini tentang nikmat Allah yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana kita pernah membahasnya bahwa Bani Israel ini adalah yang kita juga bisa mendapatkan cipratan dari DNA-nya mereka, sehingga ayat-ayat Bani Israel ini adalah tidak pernah pensiun di dalam Al-Quran, dan itu bukan dongeng. Ayat-ayat Bani Israel itu adalah tanda dari keturunan dari Yakub alaihissalam, dari Israel, Bani Israel. Maka kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu mengandung berbagai interpretasi, sehingga Bani Israel itu ada yang baik, ada yang buruk. Nanti dijelaskan dalam ayat yang kita baca. Karena Bani Israel ini adalah juga keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Kita akan membaca. Maka kalau kemudian di terjemahan ada disebutkan hebatnya itu pada bahasa itu memunculkan pertanyaan yang hebat. Ini karena kita minder dengan ayat ini, atau karena kita tidak mengerti tentang sejarah? Maka dalam dua masa itu dipertanyakan di terjemahan itu. Jadi kehebatan Bani Israel itu sampai akhir zaman. Nah, orang-orang yang kemudian hanya bangga karena keturunan Nabi, nanti sampai akhir zaman itu ada yang berebut pengaruh apakah dia keturunan Nabi atau bukan. Itu nanti sampai akhir zaman. Oh, saya hebat karena saya keturunan Nabi, yang ada bukan keturunan Nabi. Apa hebatnya kalau cuma keturunan Nabi itu? Kalau putranya Kanan juga, putranya Nabi alaihissalam, Kanan juga menjadi pemberontak terhadap agama Islam. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang modus-modus yang kemudian muncul karena orang ingin disebut sebagai keturunan Nabi. Hadirin yang
ini keturunan Bani Israel, ini keturunan Israel dan sebagainya, padahal mental mereka memalukan. Itu nanti diceritakan di chapter 5 tentang kode etik kepemimpinan, yaitu mereka malas, culas, tidak berterima kasih, pengkhianat. Itu dimunculkan di sini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dari Bani Israel dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Karena ketika menyeberangi laut setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun, masih ada di antara mereka yang kemudian mengatakan, kami ini keturunan Nabi, kami ini keturunan Nabi. Tapi mereka itu perilakunya seperti bangsa terjajah yang sedang kita bahas ini di dalam surat Al-Baqarah, yaitu malas, culas, tidak berterima kasih, pengkhianat. Nanti ketemu itu, ekstraksi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada Bani Israel. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nabi Musa alaihissalam bersabda, wahai kaum, maksudnya kaumnya itu Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Karena mereka hanya mengagung-agungkan orang tua. Penyakit ini adalah penyakit bangsa terjajah. Dia ingin menguasai sumber daya, tapi hanya karena pengaruh orang tua, tidak mau bekerja keras. Maka di dalam Islam itu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bukanlah pemuda yang mengatakan ini dada ayah saya, ini dada ayah saya, ini ayah saya. Itu bukan pemuda yang begitu, tetapi pemuda yang mengatakan, anak, ini dada. Kira-kira ini itu Bung Karno itu, ini dadaku, mana dadamu, gitu kan? Bung Karno kan meniru perkataannya, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, penyakit Bani Israel yang rusak itu karena manja, childish, dia tidak mau bekerja keras. Maka diperbaiki oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Ayat ini kan yang ayat 1 disebutnya di sana bahwa nikmat Allah kepada kalian itu idza ja'ala fikum anbiya, ketika kalian itu ada di darah kalian itu darah Nabi. Jadi pada tubuhnya Bani Israel dan kita yang meniru bimbingan dari Allah itu adalah karena kita mau mengalirkan darah para nabi. Maka kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghamba Allah, Abdullah, abdinya Allah, menjadi budaknya Allah untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Wa idza qala rabbuka lil malaikati, itu kalau ayat yang khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghamba Allah, mengikuti aliran para nabi. Dan 124.000 nabi itu tersebar di seluruh belahan benua di bumi ini, dan kemudian kita bisa jadi mendapatkan garis keturunan itu, DNA. Maka yang disebut Bani Israel mendapatkan nikmat dari seluruh alam itu karena dia punya darah nabi, ngerti adab, ngerti ilmu adab, itu adalah darah para nabi. Yang berikutnya, waja'alakum mulukan, dan kemudian kalian itu memiliki darah para raja, begitu. Maka nanti di dalam ayat yang kita baca
disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan kehidupan hasanah fid dunia itu, makanya dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi nanti menjadi khalifah. Karena memang surat keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jadi khalifah. Ini yang ditutupi oleh para penjajah itu pada surat Al-Baqarah ayat 30. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini kita di darah kita itu mengalir darah para pemimpin, para raja. Itu yang disebut nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel dengan syarat tidak zalim. Itu disebutkan di sini permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana supaya anak keturunannya itu menjadi pemimpin imam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Nabi Ibrahim qala inni ja'iluka lin-nasi imama, ini adalah salah satu dari apa yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Kan di situ nanti dijelaskan pada ayat 224 itu wa idzib tala Ibrahim bikalimatin fa'atamnahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat, dengan pesan-pesan. Nah, salah satunya adalah Imam Qurtubi menjelaskan tentang ujian Nabi Ibrahim pada kalimat itu pada ayat yang ke-124 itu, nanti pada ayat-ayat seterusnya. Ada yang menyebutnya dalam hadis sekadar ujiannya karena mampu melakukan menggunting kuku, mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, khitan dan sebagainya. Tapi Imam Qurtubi mengatakan kalau yang dari Quran itu apa yang disebutkan dengan Nabi Ibrahim sebagai uangnya Bani Israel itu menyelesaikan tugas-tugasnya itu adalah ketika melatih kepemimpinan. Jadi kalau dikaitkan dengan nikmat Bani Israel yang kedua, yaitu nikmat leadership kepemimpinan, itu harus ada. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kalian itu mendapatkan nikmat dari Allah kalau kalian mengalirkan darah kenabian menjadi hamba Allah yang mengerti peradaban dan mengalirkan di darah kalian itu kepemimpinan, darah para khalifah. Maka nanti Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran menjadi khalifah, raja, pemimpin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-124 itu ketika minta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, di antara keturunanku ya Allah, termasuk kan keturunannya Nabi Ibrahim itu adalah Ishaq alaihissalam, selain Ismail alaihissalam. Ishaq alaihissalam punya anak yang namanya Israel alaihissalam atau Yakub alaihissalam. Maka pelajaran leadership ini, kepemimpinan ini diminta oleh Nabi Ibrahim, pelajaran dari Allah itu untuk diturunkan kepada dzurriyyahnya. Jadi kalau mengaku keturunan Nabi seharusnya bukan hanya kemudian hanya bangga memiliki sosial capital. Ada yang haji, ada yang ngumpul, karena sosial capital itu menjadi perebutan modus nanti di dalam Al-Quran, berebut murid. Karena kalau berebut murid nanti yang terjadi, nanti modusnya itu kemudian nanti dalam Al-Quran itu saling salah menyalahkan perbuatan. Yang sana bid'ah, yang sini nggak bid'ah. Yang sana salah, yang sini nggak salah. Yang sana tidak sesuai dengan Nabi, yang ini sesuai dengan Nabi. Itu nanti terjadi perebutan sosial kapital. Apa tujuannya nanti? Orang kalau sudah berebut sosial kapital, maka nanti massa itu menjadi market. Mau jual minyak wangi, mau jual sorban, mau jual apa,
Itu rebutan masa namanya. Maka di antara Bani Israil itu dilarang melakukan itu kalau dia memang hebat keturunan Nabi dan keturunan pemimpin. Maka nanti sosial kapital itu juga menjadi selain buyers market, dia menjadi supply di dalam supply and demand. Dalam blockchain ini orang berebut itu, saking parahnya berebut masa dan market dan kemudian supply sumber daya sampai mengatakan Anda tidak diterima Allah, kami diterima Allah. Ujung-ujungnya kami ring satu Allah, Anda tidak ring satu Allah. Ujung-ujungnya kami nabinya anak Allah yang satu, kami juga nabinya anak Allah. Itu nanti disebutkan modusnya seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim minta supaya anak keturunannya memiliki kemampuan leadership imamah, karena nanti ada keturunannya itu harus yang lengkap itu seperti Bani Israil yang mendapat iman itu di tubuhnya mengalir dua darah, darah khalifah dan darah Abdullah, darah pemimpin dan darah orang yang punya adab. Orang yang punya ilmu, adab dan juga menjadi leader. Az-zaimul alim wal alimuz zaim. Dia memiliki ilmu tinggi di dalam peradaban dan dia juga memiliki kemampuan memimpin. Dan seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi. Az-zaimul alim wal alimuz zaim. Maka musuh-musuh Islam berusaha membunuh ini supaya umat Islam terjadi sekularisasi. Di sini tempatnya para kiai dan ulama, di sini di tempatnya para umara. Yang ini boleh melakukan perbuatan dirty work. Jadi pekerjaan kotor enggak. Tapi kalau ulama yang di sini suci-suci, sama dengan kemudian ada brahmana dan satria. Ini pengaruh ideologi di luar Islam. Maka di dalam Islam itu menyatu antara kemampuan kepemimpinan dan kemampuan menjadi orang yang beradab meneruskan para nabi. Maka tiap baca Fatihah kita tuh ingin jadi pewaris Nabi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini hebat tadi imamnya tuh bacanya seperti mirip-mirip apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Anda itu baca Fatihahnya pelan-pelan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, itu yang dibaca Rasulullah kalau baca Fatihah itu bacanya memang seperti hurufnya bisa dihitung, karena di situ terjadi deklarasi. Kalau disambung sah-sah saja secara hukum, tajwid dan sebagainya, tapi kurang cita rasanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Secara bahasa tajwid, secara hukum itu bijaksana, tapi kurang arif. Seharusnya kita tuh arif bijaksana, mengerti ilmu etika. Karena ketika kita membaca ayat Fatihah itu dijawab oleh Allah, apalagi ketika mengucapkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, masukkan aku ya Allah ke jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasyalihin. Jadi kalau baca Fatihah seperti tadi itu pulang dari sholat subuh itu ingin menjadi pewaris Nabi. Pulang dari ini ingin menjadi pewaris Nabi. Dia akan berjuang menjadi pewaris Nabi, menyampaikan ayat walaupun satu dengan percaya diri. Itu karena sudah janji Fatihahnya itu 17 kali. Maka kalau orang baca sholatnya dengan benar itu pasti dia selamat dari fahisah dan munkar. Karena ketika baca Fatihah dia setelah Assalamualaikum dia ingin menjadi pewaris Nabi. Maka nggak ada matinya orang ini karena dia ingin menjadi pewaris Nabi. Itu declare janji. Maka sholat itu menyebabkan orang selamat dari dosa. Kenapa? Karena ketika kakek buyut kita Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dzurriyyati qala la, Allah mengatakan tidak, kata Allah. Yang lain itu iya semua. Permintaan Nabi Ibrahim itu iya semua. Berikan rezeki yang barokah, nanti berlangsung
berikutnya mendapatkan kemuliaan di Mekah. Tempat yang aman diiyakan oleh Allah. Cuma satu yang kemudian ada jawaban la. Qala la, tidak, kata Allah. Yanalu anil zalimin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Jadi di situ kemudian diceritakan, difirmankan oleh Allah, tidak akan diberikan kepada orang zalim. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah yang tersirat di dalam ayat ini, keturunannya Nabi Ibrahim itu nanti ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang soleh, ada yang zalim. Jadi kalau kita hanya berebut ini keturunannya, DNA-nya keturunan Nabi atau tidak, itu nggak berguna. Dan itu sekarang dikatakan oleh kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia. Udah jangan berantem gara-gara DNA. Ini namanya social engineering. Jadi kita dibuat sibuk dengan itu, sementara kereta besar lewat tanpa kita sadari. Bagaimana kemudian kerusakan ekonomi di negeri? Bagaimana kemudian kerusakan moral, etika di negeri. Jadi ketika Ibu Qori Bakri yang pengamat militer itu, dia kan mendapat titipan dari Sekjen PDIP tentang rahasia negara itu kan, yang 37 itu kan. Nah, beliau tidak bisa menceritakannya karena sudah perjanjian di depan notaris. Tapi apa yang kemudian beliau tidak bisa menceritakan, tapi beliau mengatakan ini rahasia negara ini. Kalau dibongkar tuh gegeduknya Indonesia kena semua. Kira-kira gitu. Itu rame itu kan. Bung Hasto itu tidak boleh nyanyi kan, karena dia ada rahasia negara. Lengkap tuh video. Maka Bukhari ketika kemudian singkat cerita, beliau kan disuruh Presiden Putin untuk menjadi guru besar di universitas di Rusia, di bawahnya Putin. Itu beliau menulis, akhirnya saya menyadari, kata beliau, bahwa negara beradab itu mencetak orang beradab itu tidak bisa. Dia menulis bukunya. Saya ingin lihat nanti ketika di launching buku. Dan ini yang menjadi landasan kenapa kemarin saya 2 pekan lebih itu keliling sana kemari membuat sekolah pemimpin beradab. Karena kata beliau, negara beradab itu butuh orang beradab. Jadi manusia yang beradab dulu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ulama itu yang melahirkan itu. Itu dia. Saya keliling di beberapa daerah untuk membuat sekolah pemimpin peradaban. Karena ini legasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu khalifah, peradaban orang tahu adab itu adalah etika, itu ajaran para nabi. Itu harus menyatu di dalam tubuh anak didik kita. Jadi di sekolah-sekolah ini sejak TPA, SD, TPA, TK, SD, SMP, nanti sampai SMA dan perguruan tinggi, ini ada pelatihan pemimpin dan peradaban. Memang anak-anaknya di sana belajar tahfiz Quran, tapi jangan sampai tahfiz Quran ketika ditantang menjawab permasalahan etika yang rusak seperti disampaikan Ibu Qori Bakri, kemudian para penghafal Quran itu tidak bisa dijawabnya. Maka ketika Quran mengajarkan seperti ini, ada yang menarik, la kata Allah, tidak kecuali tidak akan diberikan kepada orang zalim. Jadi nggak usah berantem gara-gara DNA dan sebagainya. Ini ada yang besar yang melewat. Kita dari dulu sejak kejadian Tanjung Priok, kita kemudian diajarkan tentang jebakan-jebakan. Namanya balon terbang. Jadi yang ceramah marah-marah di masjid dan sebagainya. Kemudian ketika orang sudah naik emosinya, balonnya sudah terbang, ditembak satu-satu. Itu namanya teori balon terbang. Jangan terpengaruh dengan perkataan yang kasar-kasar, yang hebat-hebat, yang kemudian hanya marah-marah pada orang itu. Ketika ditanya, Anda sudah lakukan apa? Ayo jihad. Saya tanyakan kepada mereka, ayo jihad. Saya bilang, ayo kita long march dari sini ke Gunung Salak. Jangan-jangan Anda nggak latihan.
Jadi di Quran itu menjadi pemimpin dan menjadi orang yang beradab, menjadi khalifah dan keturunan Nabi itu harus menyatu, harus dilatih, itu digembleng. Jangan sampai belajar Al-Quran atau kitabullah yang dibahas ilmu kalam, tapi tidak sampai kepada implementasi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memperbaiki itu ada bait, ada rumah. Wa ja'alnal baita mathabatan linnas, yaitu rumah yang kemudian menjadi rumah perbaikan. Jadi di mana rumah pemimpin peradaban itu dilakukan? Maka sekolah-sekolah yang kita dirikan itu, saya keliling ke Jawa Barat dan sebagainya itu, memiliki laboratorium yang namanya masjid. Di mana masjid itu nanti akan melahirkan masjid seperti masjid surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ada kompartemen ideologi. Wa aqimus shalah, ada kompartemen leadership. Wa ataz zakah, ada kompartemen ekonomi. Jadi kemarin ketika saya ke Bandung, saya menemukan anak muda yang gantung diri karena rupanya kena pinjaman online. Saya bilang sama kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia, seyogianya Majelis Ulama Indonesia itu jangan cuma keluarkan fatwa, karena kalau fatwa saja orang sudah tahu tuh, orang tua itu tahu tuh haram pinjam itu. Tapi mereka tidak tahu dokumen penyelesaiannya dan tidak tahu peta Al-Quran karena tidak tadabbur. Maka di Quran itu ada kompartemen ekonomi. Yang berikutnya kompartemen kaderisasi. Walam yasha illallah. Maka kenapa bait-bait ini, rumah Allah ini dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam ketika baru turun ke muka bumi, beliau yang mendirikan Baitullah. Tapi yang kemudian melakukan renovasi ketika ada kehancuran itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau ingin tahu tentang bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu datang ke Baitullah, bongkar surat Hud. Nanti ketika mereka minta petunjuk itu kaumnya Nabi Hud, gitu, kaumnya Nabi Soleh itu datang ke Baitullah, maksudnya datang ke. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah Makkah, Baitullah, oleh Nabi Adam alaihissalam. Baru koordinasi antara masjid, kolaborasi antara masjid sebagaimana surat Al-Isra 40 tahun berikutnya membangun Baitul Maqdis, yaitu membangun tempat di mana ada masjid yang sekarang dilarang oleh Israel untuk kemudian kita sholat, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi ketika orang mengatakan apa sih marah-marah tentang Masjidil Aqsa, masjid kita saja belum diberesi, masjid kita bahaya pemahaman dia melanggar syariat Islam. Rasulullah SAW kemudian meniru membangun masjid Nabawi itu karena benchmarking dua, yaitu bait rumah Baitullah yang di Ka'bah di Masjidil Haram, dan kemudian bait yang kedua namanya Masjidil Aqsa, lalu membangun Masjid Nabawi yang lantainya dari tanah, tapi orang Romawi dan orang Persia itu gemeter ketika orang itu keluar dari masjid yang beralaskan tanah, beratapkan rumbia. Jangan sampai masjidnya megah, tapi orang-orang musyrik, orang-orang PKI tidak takut pada jemaahnya. Ini masalah, karena tidak mengerti tentang bagaimana menjadi khalifah, pemimpin, dan menjadi orang beradab. Ini diajarkan di dalam ayat ini oleh Nabi Ibrahim dan didoakan. Maka wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini yang membuat inspirasi ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuka dialog. Jadi kalau pemimpin, guru yang kemudian mengajarkan taklid buta itu berbahaya. Ini jangan-jangan hanya membatasi
membatasi supaya muridnya tidak ngaji ke tempat lain. Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membuka dialog dengan para malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Allah yang lebih dari sekedar memiliki hak prerogatif mengajak dialog. Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Maka di dalam ayat ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah tawaf, kemudian dekatnya makam Ibrahim itu, Umar bin Khattab mengatakan begini, mengapa kita tidak sholat di sini ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini. Itu. Wa min maqami Ibrahim musalla. Jadi Umar bin Khattab ini kenapa disebut Al-Faruq? Karena kejeniusannya, karena ketajaman intuisinya mengundang ayat. Yang hebat lagi adalah ketika misalnya istri Rasulullah SAW tidak pakai jilbab, maka Nabi Umar bin Khattab menyebutkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa istri-istri itu tidak menggunakan jilbab untuk menutup aurat? Lalu turunlah ayat jilbab itu dan muslimat wajib. Itu pertanyaan tajam dari Basirah. Maka kalau orang sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membaca alam semesta, dia bisa membaca ayat Allah itu dengan basir, dengan mata hati. Maka dulu kalau ngaji Quran itu diajari ngaji rasa, ngeres. Bukan sekedar ini definisinya apa dalam kamus sampai ke dada. Ngaji rasa. Contohnya begini, Umar bin Khattab dengan ketajaman itu, ketika kemudian Rasulullah SAW mau mensolatkan jenazahnya orang munafik. Nanti di surat At-Taubah itu kata Umar bin Khattab, kenapa disolatin ya Rasulullah? Diam kau Umar. Tiba-tiba turun ayat, jangan solatkan orang munafik. Maksudnya kalau sudah meninggal, ngeri kalau kita sudah munafik, kira-kira begitu. Nah, jadi ketajaman ini dilatih oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita mendapatkan basyir, mata hati. Maka kalau tidak tadabbur, kita tidak bisa melihat sudut pandang yang komprehensif dari ayat itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak tadabbur atau kalbunya dikunci, tidak memiliki mata hati, tumpul melihat permasalahan seperti permasalahan gajah di dekat mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Masalah ekonomi, masalah masyarakat kelas susu sepertinya tidak ada masalah. Padahal kondisi kita sudah sangat berat. Ribuan orang di PHK di Jakarta. Dan sekarang mau digantikan dengan artificial intelligence. Di daerah itu sudah kesulitan bayar. Kita sibuk-sibuk dengan ibadah, membahas tentang masalah rukun, syariat dan sebagainya, melupakan hal ini. Lengkap semua. Yang menjadi Abdullah, ibadahnya benar, yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Maka nanti orang yang seperti ini diajarkan oleh Allah, doanya visioner. Itu. Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Nanti doa Nabi Ibrahim itu berhasil diterima Allah sampai puluhan ribu tahun. Negeri yang tandus itu dulu hanya sempat hebat karena terjadi petrodolar. Masih ingat kejadian itu? Pembelian minyak itu harus dengan dolar, kemudian dolar kemudian menghebat karena minyak ada di sana. Sekarang sudah terjadi kehebatan buah-buahan, bisa tumbuh dan sebagainya. Tapi tamarut ini saudara-saudara bukan hanya berarti buah-buahan. Nanti orang yang masuk surga itu pernah melihat tamarut, pernah makan buah-buahan. Jadi orang yang masuk surga itu di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Tapi kalau tidak mengerti menjadi khalifah pengendali sumber daya diambil orang, kita cuma sedih dan kirim-kirim WhatsApp, WA. Tapi kalau tahu caranya, maka
Maka sejak kecil di sekolah pemimpin peradaban ini kita sedang membangun terus asrama, boarding, bahkan anak yang special need minta dititipkan special need. Misalnya ada yang imbisil, ada yang idiot, ada ini yang special need, ada yang cerebral palsy dan sebagainya. Itu sekolahnya kita tampung. Karena seakan-akan itu produk gagal Allah, pada itu anak-anak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendampingi dengan guru shadow. Pengalaman ini saya rasakan karena saya memiliki anak spesialis, usianya sudah 26 tahun, dia bisa tampil. Tidak mudah mendidik, maka harus belajar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu harus tahu caranya dari para nabi, sehingga setiap doa visioner itu tergabung dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kalau mimpi jangan pendek-pendek, besok makan apa, apalagi sampai besok makan apa, setelah itu besok makan siapa. Pendek mimpinya. Kita harus titipkan sekarang anak-anak kita ini, cucu-cucu kita, cucunya majelis di dalam muslimin itu jadi apa nanti? Karena anak-anak sekarang bingung, kabur dari negeri yang kaya ke Papua, Cinawi, bingung. Ketika kita buka majalah Forbes itu, maka kemudian siapa yang menjadi 10 besar orang-orang di majalah Forbes? Bukan orang kita, satu aja Khairul Tanjung. Saya kemarin keliling ke Madura tentang perebutan tembakau antara pahlawan dan antara mereka yang mencuri. Ini supaya kita memiliki perspektif yang luas. Sekarang tembakau Madura itu, petani tembakau itu sejahtera karena ada haji-haji di sana yang bertarung dengan yang ada di majalah Forbes itu, yang punya rokok yang hebat itu. Karena tembakau Madura, saya kemarin keliling di Jawa Barat, Bandung Timur dan sebagainya itu, saya melihat tembakau yang merendah karena hujan. Kalau tembakau di Madura itu sudah kena hujan. Kalau sudah ada hujan nangis petani tembakau. Maka dulu kalau masuk ke warehouse gudang-gudangnya ya gudang garam, jarum, segala di sana tuh di Madura, Pamekasan tempat saya dibesarkan. Itu kalau ditimbang tembakau Madura itu kan diambil sampelnya, saya nanya aja ngambil sampelnya itu. Dari sampelnya aja itu sudah bisa menggaji karyawan-karyawan mereka karena tembakau Madura itu mahal. Maka kemudian terjadilah pembelaan dari haji-haji di Madura. Akhirnya bersatu mereka, tadinya dipecah belah. Kemudian tembakau itu dibeli sendiri dengan harga mahal, dan orang di sana petani-petaninya juga melinting tembakau per hari bisa 100.000, 150.000. Kalau 150.000 berarti kan 4,5 juta ya. Untuk petani itu lumayan, ditambah dengan hasil taninya yang dijual mahal, dibeli mahal. Maka masjid harus hadir. Cuman masalahnya teman saya juga kepala bea cukai di sana. Saya datang, mari kita melihat hidup ini dengan hitam putih. Di masjid ini bongkar semuanya dengan mata hati yang tajam. Kalau menurut masyarakat Madura, ini adalah pahlawan karena kemudian rokoknya dibeli mahal, tapi kemudian dijual di masyarakat kalangan sendiri di market sosial itu memang tanpa cukai untuk kalangan sendiri. Tapi menurut petugas bea cukai, karena cukai itu denda. Kalau di Singapura ada pelacur itu pakai cukai karena dia nggak didenda. Ada judi, ada cukai karena didenda. Jadi cukai rokok itu karena katanya tembakau itu dipakai untuk berbahaya bagi siapa. Di sudut mata dari sudut mata dari orang-orang bea cukai itu disebut cheating. Tapi di sudut mata petani dia seperti pahlawan, Robin Hood, bapak-bapak pemilihan. Jadi melihat agama itu keluar masjid dan bawa lagi godok di masjid bongkar. Contohnya begini, Rasulullah SAW waktu mencegat Abu Sufyan yang pulang berdagang dari Syam ke Madinah, namanya orang berdagang terus dicegat, diambil hartanya, apa itu namanya? Begal. Jadi belajarlah Islam dengan benar supaya tidak dibegal terus emas, minyaknya dan sebagainya. Begal.
Kalau kata orang Quraisy, kata Abu Sufyan. Tapi menurut Allah dan menurut orang-orang Madinah, Rasulullah apa? Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi lihatlah dunia ini jangan hitam, turun ke dalam. Maka kata Umar bin Khattab, kalau ingin menegakkan al-haq harus turun ke detail-detail kebatilan. Nanti semuanya bahasan kitabullah, bahasan agamanya hanya narasi, bukan kedalaman tadabbur yang ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga keturunannya itu dijaga sejak penciptaan pertama kali dari Nabi Adam, yaitu satu sisi pada tubuhnya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, satu sisi sebagai pewaris Nabi, maka disebut yang diberi nikmat oleh Allah menjadi orang yang punya peradaban. Ayo kita cetak generasi kita jangan sekuler menyatu di tubuhnya. Di zaman kekhalifahan dulu, yang jadi imam masjid itu dia itu adalah qadhi, hakim, khalifah, karena dia pemimpin. Zaman penjajahan dipisahin itu, seperti pemisahan antara Brahmana dan Ksatria, ada kasta itu. Maka bersatu, kembali kepada kitab Allah secara utuh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tamu. Boleh izin saya minum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi dikatakan turun Nabi Ibrahim itu ada yang zolim, ada yang baik. Tapi kenyataannya di dunia saat ini ada. Kenyataan di dunia saat ini emang orang yang yang paling bagus di dunia. Mereka menguasai seluruh ekonomi dunia. Mulai dari perusahaan Google, aplikasi, dan komputer, semuanya orang jauh di besar. Pertanyaannya, apakah ini yang zolim, apa ini yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru tanda. Jadi orang yang zalim itu melanggar kitab Allah, kalimat-kalimat Allah. Ini tadi Pak. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Surat Al-Baqarah 126. Nabi Ibrahim itu di dalam surat An-Najm disebut orang yang jujur, allati waffa. Jujur karena sukses ini sempurna melaksanakan tugas-tugas kitabullah sempurna. Nanti di ayat berikutnya sampai kemudian mencetak para pemimpin. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, Al-Furqan itu chapter yang mengajarkan ketajaman intuisi. Kalau kita sudah tumpul perasaan ngaji Al-Furqan, tajam nanti seperti peraut pensil. Pada ayat yang ke-74, ahli ibadah yang original itu memiliki wirid yang diajarkan Allah. Surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Al-Furqan 25. Lewat saja. Ya, Al-Furqan. Nah, 25. Baik. 2574. Karena ini sudah muslim yang kalau begini, moga-moga yang memfasilitasi ini mendapatkan pintu surga sehingga orang jadi enak lagi. Ya ini dia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena tugas mencetak umat itu menjadi imam, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka memang dari dulu orang itu harus
begitu. Selain arahan dari mentor dan coachnya yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap orang dilatih untuk wirid itu, baru ibadahnya dia ibadah asli. Rabbana, mari kita baca pada ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketika Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah, nanti aku akan menjadikan dari manusia itu imam, pemimpin. Mari kita supaya tidak kena usul fikir Yahudi Zionis. Mereka mengklaim diri mereka adalah Israel yang asli, sampai menamakan diri mereka negaranya bernama Israel, padahal mereka Zionis. Kita sebenarnya keturunan Bani Israel, tapi kita nggak pede-pede amat dengan ayat-ayat Bani Israel. Lalu ditutup ini bukan untuk orang Islam, ini pengikutnya Musa dan pengikutnya Isa alaihissalam. Kenapa kok nggak pensiun dari kitab Allah? Renungkan. Ini adalah the way of life. Renungkan. Kenapa tidak pensiun ayat Bani Israel itu? Kalau memang bukan untuk kita, pensiunkan saja. Amin, teman. Amin, teman. Ganti. Ini kenapa nggak pensiun? Berarti petunjuk untuk kita. Maka ketika ada yang tidak dari keturunan Ibrahim itu, kau adalah demikian, nggak semuanya, nggak semuanya. Yang dolim nggak dapat. Maka dijamin yang dolim tidak sanggup lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Karena doa ini artinya, ya Allah, berikan kekuatan kohesivitas di dalam organisasi terkecil kami. Apa organisasi terkecil itu? Namanya keluarga. Baru nanti bicara tentang bagaimana pelatihan jadi RT, RW, DKM, Ormas, Parpol, negara. Organisasi terkecil itu belajarnya di keluarga. Jadikanlah soliditas, kohesivitas di dalam keluarga kami, sehingga kalau orang tua melihat anaknya itu tidak kesel, anak melihat orang tuanya tidak kesel. Dan waj'alna lil muttaqina imama. Sempatkan kami, istrinya doa begitu, suaminya doa begitu, anaknya doa begitu, cucunya doa begitu. Sempatkan kami menjadi imamnya orang takwa. Maka pasti di organisasi terkecil itu kalau sehat ya, belum bicara organisasi kemasyarakatan, belum, itu bisa pencitraan. Ini dulu. Maka keluarga yang sehat itu fastabiqul khairat, mencetak diri sendiri menjadi pemimpin, menjadi teladan buat ayahnya, buat ibunya, menjadi teladan buat istri dan anaknya, menjadi teladan buat suami dan anaknya. Itu baru orang yang tidak dolim. Karena yang dolim tidak bisa punya motivasi ini menjadi pemimpin. Satu, ini prinsip dasar tentang penolakan Allah kepada dzurriyyahnya Nabi Ibrahim yang ingin dapat kepemimpinan tapi dolim. Israel itu dolim, Pak. Yang sekarang Israel ya, jangan sebut Bani Israel tuh, itu tidak sama, jauh bedanya, jauh bertolak belakang. Karena kita juga Bani Israel. Dia mengaku dia yang Israel, tetapi kelakuannya itu di dalam surat Al-A'raf mereka dolim, melakukan perbuatan diulang-ulang. Bahasanya 2 kali, loopnya pendek. Habis bikin gencatan senjata bunuh lagi, habis gencatan senjata bunuh lagi. Itu dolim, Pak. Saya dulu tertipu dengan usul fikir ini ketika saya melakukan riset tentang irrigation, drip irrigation, di mana pipanya impor ke Israel karena kekasaran biddingnya mendekati nol. Saya tertipu dan saya menganggap otaknya orang Israel, negara Israel itu lingkar, kepalanya gede-gede,
lipatan otaknya gede-gede, kita diserang dengan gosok fikir gitu, dan kita minder. Begitu. Jadi serangannya seperti itu. Jadi yang bisa kuat, yang tidak dolim itu yang pengen memang dari dirinya menjadi teladan. 24 jam dia ingin dilihat keluarganya itu teladan, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh istrinya, oleh suaminya. 24 jam real. Gak main-main, bukan pencitraan. Itu baru keturunannya Nabi Ibrahim yang akan mendapatkan imamah. Wajana lil muttaqina imam. Bukan pemimpin biasa ini, pemimpinnya orang takwa, teladannya orang takwa. Jadi nggak minder kita. Cuman karena kita kena penjajahan, ketemu orang yang bahasanya bahasa tidak Quran dan sebagainya, kita minder. Bahkan kita ketemu orang Yahudi atau orang yang kemudian dari CIA, dari Mossad, bahasanya Arab, lalu kita minder. Tenang aja, selama kita dengan Quran, gak usah minder. Kita punya roadmap. Masalahnya kita nggak ada pun, jadi minder kita ketemu mereka. Dan presentasi yang bagus-bagus. Pertama. Yang kedua, orang dolim itu tidak percaya pada kitab Allah, Pak. Orang dolim ingin tahu kenapa kita kalah. Di dalam surat Al-Anfal, coba dibuka surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Surat berapa? Oh iya, keren Pak Budi. Nah, ini lihat Pak ayatnya Pak, supaya kita tahu kenapa kita kalah sama mereka yang kemudian menguasai ekonomi. Nanti saya masuk ke ekonomi. Ini masalah tentang mafia dan kartel dan kita akan melanggar ayat ini. 73. Semangat Pak ini cepat. Waladina kafaru ada. Nah, kita tidak mau tadabbur, dolim kita, hatam aja Al-Quran itu. Tapi ngajinya amani kata Allah dalam Al-Quran itu. Omong kosong anak-anak. Kenapa tidak di-drilling? Apa sih maksudnya ini? Kita melanggar ayat ini. Mari kita baca supaya merasuk ke dalam dada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu, Pak. Kafir itu jangan dianggap kemudian hanya Yahudi Nasrani, Pak. Orang yang KTP-nya Islam, kalau niru mereka bisa disebut kafir, Pak. Lihat surat 8, surat Al-Baqarah nanti ya, ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngaku-ngaku Islam tapi tidak mau mengikuti kitab Allah. Udah dia bukan orang beriman. Relax saja. Maka orang itu jangan dilihat keislamannya dari pakaiannya. Nanti sesekali dia pakai full dress, sekali-kali dia pakai celana denim, sekali-kali pakai kopiah dari pegulat normal widok. Itu jangan dilihat dari pakaiannya. Orang tuh jangan tertipu kata Rasulullah. Innallaha la yanzuru ila jasadikum wa la ila sudurikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kalian dari bentuk, aksesoris, penampilan, pakai baju ini, baju itu, celana ini, sarung ini, bentuk ini, kopiah ini. Tidak, kata Rasulullah. Allah melihat reputasi dan amal dan dada kalian. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah itu baik yang kemudian minal Yahudi, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik, dan mungkin sebagian dari orang yang KTP-nya Islam ikut-ikutan bisnis mereka, networking mereka. Coba lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka membangun apa itu ba'ul awliya. Mereka seperti Fir'aun, kolaborasi kerjasama antara penguasa raja dengan militer, itu
lalu kemudian dengan pengusaha konglomerasi. Itu makanya Nabi Musa alaihissalam itu ada di setiap surat chapter untuk belajar tentang betapa rumitnya kalau kemudian mereka sudah bekerja sama. Orang yang ingkar kepada Allah membuat kerjasama seperti itu. Saya datang ke teman-teman militer untuk silaturahim dan saya mengajak kawan-kawan masjid untuk silaturahim ke kawan-kawan militer. Kalau tidak, mereka nanti digaji oleh oligarki kita. Dan mereka sombong, mereka tuding-tuding tangan kiri sama yang pangkatnya sudah kolonel. Itu katanya. Apa tahu? Coba nanti di gedung di Jakarta yang begitu. Pengawalnya itu bukan baret merah lagi, tapi baret biru. Apa baret biru? Polisi militer. Gitu. Mobilnya pakai polisi militer. Renungkan ini. Kita datang kepada mereka, kemudian kita silaturahim, begini caranya mengelola negeri ini. Ayo bagi-bagi. Begitu. Kalau tidak, mereka menjadi tukang pukul. Saya sampaikan kawan militer. Ada jenderal di sini yang kemudian mengatakan Jenderal Bambang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meninggalkan ayat ini, maka kemudian kita menjadi orang terpinggirkan, nanti fitnah dan bencana besar menimpa dia. Jadi kalau kemudian kita melihat ayat ini, kemana saja orang Islam itu, kenapa ayat ini tidak dilakukan? Karena ayat ini berbunyi, nanti kalian akan mendapatkan fitnah dan bencana besar. Karena kalian zalim, sudah dikasih tahu caranya membangun kerjasama kolaborasi. Maka kita keliling sekarang membentuk Federasi Masjid Indonesia. Dan sekarang kita sudah punya bukti bagaimana orang kena pinjol, kena rentenir itu bisa selesai. Nggak pakai fatwa-fatwa lagi, fatwa udah jelas, sudah selesai. Ayo turun ke lapangan. Maka tadabbur Quran yang ada setiap pagi ini, saya pikir ini nanti menjadi epicentrum perubahan. Karena dia menemukan peta jalannya. Itu sudah terbukti Pak. Ada yang kena rentenir, beres dengan masjid. Nah nanti kita bahas. Termasuk yang akan diajarkan di sekolah ini. Jadi kalau kita kalah Pak, sehingga mereka kemudian menguasai lobby di Amerika untuk menjadi presiden, ya karena kita tidak bersatu. Kalau kemudian mereka menguasai riba, karena kita memang tidak mengerti memahami riba, maka saya sampaikan kepada kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia, cobalah kalau berbicara ekonomi syariah itu jangan bicara moneter, uang di atas uang. Tidak berani masuk ke sektor real. Di masa sektor real itu ada risiko rugi, dan di syariat diajarkan bagi untung dan bagi rugi. Tapi karena mental kita seperti Yahudi, daripada saya taruh di bisnisnya Ustaz Darus, nanti saya rugi, saya taruh di bank aja. Karena mindsetnya kita ketularan mindset Yahudi untuk melakukan investasi. Maka saya sampaikan, mestinya dengan bicara ekonomi itu syariat jangan hanya perbankan saja. Industri real dibangun, bangun industri. Masjid punya industri. Maka yang terjadi sekarang beberapa titik di Bandung dan sebagainya, masjid itu sudah lagi punya pabrik yang dimiliki oleh jamaah orang kaya, duafa yang bangkit dan pemuda, supaya tidak melanggar surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Di zaman kekhalifahan dulu, ketika orang-orang Zionis itu meminta Palestina, diusir sama khalifah. Tapi karena mereka, maka ketika ada dalam kurung itu orang Israel hebat pada masa itu, kita protes ini pada masa itu. Ini berarti tidak pede nih, dianggapnya kita ini tidak bisa mengikuti ayat ini. Oh, ini harus dikupas tajam. Kalau tidak, kita minder sebagai